Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan fitur komunikasi serial yang ada pada microcontroller ATmega8535 itu adalah sebuah fitur USART. Untuk bisa mempraktikkan ini, sebagaimana biasa kita bangkai sebuah gambar rangkaian di Proteus. Yang pertama kita akan menggunakan microcontroller ATmega8535, kemudian kita menggunakan LCD yang terhubung ke port A. Kemudian tambahan satu lagi kita menggunakan fitur terminal. Fitur terminal itu bisa diambil di sini, instrumen yang ada di sini. Kemudian kita ambil fitur terminal. Ya. Fitur terminal ini kita gunakan adalah sebagai pengganti peralatan yang ada di luar, di mana pada fitur terminal ini nanti kita bisa melihat data yang dikirim keluar ataupun kita bisa memasukkan data yang akan dikirim ke dalam microcontroller. Oke, baiklah, ini gambar rangkaiannya. Kemudian untuk pemrograman, kita menggunakan ini, file, new, project. Oke, yes. Oke. Oke, kita pilih ini, ATmega8535, clocknya 8 MHz. Kemudian kita ambil USART. Oke, USART kita centang tanda receiver dan transmitternya. Kemudian baud rate-nya biar saja kita ambil yang default 9600. Kemudian communication parameters-nya adalah 8 data, 1 stop dengan no parity. Kemudian mode komunikasinya asinkron. Kita biarkan saja seperti ini. Kemudian karena kita menggunakan LCD, kita ambil sebuah LCD, kita centang. Nah, ini kebetulan LCD-nya sudah terhubung ke port A, maka kita biarkan saja, tidak ada lagi pengaturan. Cuma yang perlu kita atur adalah kita ganti LCD-nya menjadi 16x2, 16 kolom, 2 lines. Oke, program generate save and exit. Silakan buat nama, kirim nama, apa namanya, misalnya serial. 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 Oke, ada dua cara kita menggunakan mengirim data dan menerima data serial. Yang pertama adalah menggunakan sebuah register, yaitu adalah register UDR yang ada di microcontroller. Register UDR ini adalah sebuah register yang menjadi tempat penampung data yang akan dikirim dan data yang akan diterima. Kemudian kita juga bisa mengirim data serial ini menggunakan perintah yang lain. Oke, yang pertama kita coba memanfaatkan fasilitas UDR ini. Oke, ketika kita menggunakan UDR ini, fasilitas UDR ini dalam mengirim data serial seperti ini, kita akan kirim berapa kali. Caranya cukup mudah saja. UDR sama dengan, nah ini artinya karakter A kecil itu akan dikirim secara serial berarti UDR sama dengan A ini, berarti data A ini akan dikirim secara serial, artinya disimpan UDR, di UDR nanti akan dikirimkan keluar. Oke, kalau kini kita jalankan, Build filenya adalah tadi serial. Kita jalankan. Nah, kita akan lihat ini di fitur terminal ini, di sini terhubung ini, di fitur terminal ini itu adalah ini data A-nya dikirim. Artinya kita kelihatan di sini data A tadi dikirim secara bergantian terus dari microcontroller keluar. Oke. Tadi ada yang terlupa. Untuk pengiriman data serial, di mana ketika kita menggunakan fitur terminal ini, itu TXD yang ada pada microcontroller ini itu dihubungkan dengan XD yang ada pada fitur terminal, kemudian TXD yang ada pada fitur terminal dihubungkan dengan RxD yang ada pada microcontroller 8535. Artinya ini, ketika kita menggunakan fasilitas fitur USART ini, maka dua pin RxD ini dan TXD ini akan kita gunakan.
RxD berfungsi untuk menerima data serial, TXD berfungsi untuk mengirim data serial. Nah, ini kalau seandainya kita ingin mengirim data serial keluar. Terus bagaimana caranya kalau seandainya kita ingin menerima data serial dari luar? Nah, kalau kita ingin menerima data serial dari luar, nah maka caranya adalah kita buatkan if, karena kita tidak tahu kapan data itu datang, nah masuk, maka kita tambahkan UCS RA 7 sama dengan 1 K LCD kutu XY 0,0, kemudian LCD puts UDR. Oke, ini adalah cara kita menerima ketika kita menerima data serial. Nah, ini UCSRA.7 ini apa? Kalau kita kembali seperti apa yang sudah kita sampaikan pada semester yang lalu, itu pada sebuah register UCSRA, ada sebuah register yang ada pada user ini atau UCSRA, ada sebuah bit itu RxC berada pada CSRA bit ke-7. Nah, RxC ini adalah ketika ada data yang masuk, maka RxC ini akan bernilai 1 atau UCSRA.7 ini akan bernilai 1. Nah, itulah yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk mengetahui apakah ada data yang masuk atau tidak. Nah, baiklah, di program kita akan gunakan ini. Jadi ketika ada UCSRA.7 sama dengan 1, berarti ada data yang masuk kepada register penampungnya UDR, maka apa yang kita lakukan LCD UTXC, maka data yang masuk di UDR itu kita tampilkan di LCD. Oke, sekarang coba kita jalankan. Satu error. Oke, karena dia UDR itu satu, kita ganti perintah dengan putchar. Kenapa? Karena data yang tersimpan di UDR itu adalah masing-masing satu karakter, maka untuk menampilkan LCD itu dengan perintah LCD putchar. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, bagaimana cara mengirim data dari luar? Artinya sekarang kita akan menerima data. Kalau ada data yang masuk ke microcontroller, kemudian akan ditampilkan di LCD. Nah, untuk mengirim datanya di luar, kita klik fitur terminalnya. Karena fitur terminal ini seolah sebuah device yang ada di luar. Kita klik, kita ketik saja. Ini tidak akan tampil di fitur terminalnya apa yang kita ketik, tapi Anda ketik di keyboard yang di komputer atau di laptop yang Anda punya, maka akan tampil di LCD. Saya ketik ini A, maka akan muncul data A. Saya ketik B, maka akan muncul ini saya ketik di laptop saya enggak C, maka akan muncul C. Saya ketik D, akan muncul D. Saya ketik E, akan muncul E. Saya ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi di fitur terminal ini saya ketikkan data, artinya ada sebuah data yang kita kirimkan ke microcontroller dan apapun data itu akan ditampilkan di LCD. Nah, caranya cukup saya ketik melalui fitur terminal ini data A, B, C, D, dan seterusnya. Oke. Inilah cara menerima data serial dari luar yang ditampilkan di LCD. Nah, kalau seandainya fitur terminal ini digantikan oleh sebuah microcontroller dan microcontroller tadi juga mengirimkan data secara serial ke microcontroller ini, maka hasil yang sama juga akan tampil di LCD. Nah, maka pada simulasinya adalah kita klik terminal dan kita ketikkan pada keyboard kita data apa yang ingin dikirimkan. Kalau A muncul A, kalau kita ketik B muncul B, kita ketik C muncul D, kita ketik D muncul D, begitu seterusnya. Nah, ini adalah cara kalau seandainya kita ingin menginginkan data serial dalam
1 bit. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menerima data serial, ya, menerima data serial itu dalam kita ingin mengirimkan data serial, menampilkan data serial yang disampaikan dari luar itu dalam sebuah kata-kata. Nah, maka perintahnya cukup seperti ini, LCD gitu XE-nya kita taruh di luar, Ctrl X, kita taruh di luar. Ini kan secara berurutan akan ditampilkan. Oke, kalau kita buat seperti ini, oke, kalau kita jalankan, oke, saya ketik di sini, hello, ya saya ketik di keyboard saya hello, maka akan muncul dari sini hello, hello. Nah, jadi apapun data yang saya kirim dari virtual terminal ini itu akan diterima oleh microcontroller dan ditampilkan pada LCD. Nah, karena saya set LCD GoToEXE00 itu pertama sekali, maka prinsipnya kalau ada data yang baru itu akan ditampilkan sesudahnya. Kalau saya ketikkan lagi kata-kata yang lain, nah maka data ini akan tampil di sini. Jadi kalau kata ketikan akan berlanjut tampil di LCD kita. Nah, itulah caranya kalau seandainya kita menggunakan komunikasi serial ini menggunakan perintah atau menggunakan sebuah register UDR. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan menggunakan perintah lain? Kita juga bisa mengirimkan data serial ini menggunakan perintah yang lain. Nah, perintah yang bisa kita pakai adalah perintah ini. Ini kita ganti. Kalau kita ingin mengirimkan sebuah data keluar, maka perintah yang kita bisa pakai adalah ini. Put char. Put char, saya kirim A. Nah, ini juga mengirimkan data secara serial keluar. Dengan put char A ini, berarti kita mengirimkan data serial keluar. Oke. Put char A, saya jalankan. Oke, kalau kita jalankan perintah ini, Anda lihat nih put A ini dikirim terus, agak cepat ya put A-nya dikirim terus. Karena ini diulang-ulang kali, A itu terus diulang-ulang kali. Oke. Kalau seandainya cuma dikirim 1 kali saja, maka ini kita tempatkan di atas saja. Oke, matikan dulu. Ini dikirimkan A-nya berulang kali. Oke. Kalau ingin tampil sekali saja, ini Ctrl X, Ctrl X. Nah, kita taruh di atas, berarti ini cuma 1 kali saja dikirim. Karena perintah dalam while 1 ini itu akan berulang dilakukan. Oke, ini kalau kita jalankan, maka tampil cuma A 1 kali saja. Nah, karena memang tidak ada proses perulangan yang kita lakukan dalam proses pengiriman datanya. Oke, ini adalah put char. Nah, perintah put char. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menerima data? Nah, kalau kita ingin menerima data, perintahnya adalah kalau satu karakter adalah kita simpan misalnya data tersebut di A. Nah, maka kita buatkan deklarasi variabel yang kita gunakan, misalnya ini unsigned char. A. Nah, jadi saya ingin menampilkan data. Oke, ingin mengirim data, kemudian data simpan di A, kemudian ditampilkan di LCD. Caranya adalah A sama dengan get char. Perintah A sama dengan get char adalah apapun data yang masuk itu akan disimpan di A. Setelah itu tampilkan di LCD. LCD GoToEXE-nya sudah. Nah, LCD puts. Nah, kita tampilkan di A. Kita tampilkan di LCD. Kita jalankan. LCD put char. Oke. Oke. Kalau kita tampilkan di microcontroller kita coba di Proteus. Kalau ada data yang masuk kita tampilkan, maka seperti tadi
Kita klik fitur terminalnya, kemudian kita tekan keyboard yang ada di komputer kita, maka akan tampil di LCD. Ya, saya contohkan A, oke, tampil B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oke. Ini adalah cara yang kedua. Kita bisa menerima data serial itu dengan menggunakan perintah put chart dan get chart. Jadi kalau get chart ini adalah untuk menerima data, tapi kalau ingin mengirim data serial keluar bisa kita gunakan perintah put chart. Nah, ini kalau satu karakter. Bagaimana kalau kita ingin mengirimkan data yang banyak keluar, maka perintahnya cukup sederhana saja. Oke, perintahnya sederhana saja. Perintahnya adalah menggunakan perintah puts. Jadi kalau kita buat puts, hello, maka data ini akan dikirimkan secara serial keluar. Puts hello. Oke. Satu warning. Nah, ini warning saja karena kita tidak menggunakan A, dikasih tahu A sudah deklarasikan tapi tidak dipakai, tidak ada masalah. Kita lanjut saja. Nah, maka Anda lihat hello akan dikirim berapa kali. Nah, ini karena kita taruh dalam while 1, maka akan tampil berapa kali. Kalau kita ingin tampil dia sekali saja, maka ini kita taruh di atas. Yang ini kan tampil berapa kali. Taruh di atas. Oke. Kita taruh di atas. Kalau ini kita lakukan, maka tampilnya cuma sekali saja. Oke, kalau kita jalankan. Nah, maka tampil hello-nya cuma sekali saja. Karena kita kirim cuma satu kali saja. Kalau kita tempatkan programnya di dalam while 1, maka artinya itu adalah kita mengirimnya berapa kali. Sehingga tampilnya hello itu secara berurutan terus. Gitu, terus menerus. Itulah cara menggunakan fitur USAT untuk bisa berkomunikasi serial. Baik itu mengirim data keluar atau menerima data di luar. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan silakan dipraktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.